Pemirsa, meski gagal di Piala AFC, perjuangan timnas Garuda Muda belum terhenti. Langkah menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka dengan menjuarai pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Lalu mampukah timnas Garuda Muda menempatkan kakinya di Olimpiade Paris? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bung Ropan. Sebelumnya kita apresiasi dulu ya timnas kita yang sudah maksimal di pertandingan tadi malam. Tapi kita review sejenak pertandingan tadi malam, Bung Ropan. Apa yang masih menjadi kelemahan atau kekurangan kita yang maksimal sehingga terpaksa harus tunduk dari Uzbekistan? Ya, melihat pertandingan semifinal semalam, menurut saya memang kita tidak tampil sesuai dengan keinginan ya dari pelatih, tentunya tidak tampil maksimal, tidak seperti saat menghadapi Korea Selatan. Itu perbedaannya. Ya, terlepas dari apapun wasit mungkin kurang begitu menyenangkan, tetapi kita harus akui bahwa kualitas kita memang masih di bawah Uzbek. Kalau lihat dalam pertandingan semalam ya, lihat dari permainan mereka unggul di semua aspek, semua statistik. Lawan kita hanya 4 kali menembak tanpa ada on target sama sekali, berbeda jauh dengan Uzbekistan yang menguasai seluruh permainan di lapangan. Ya, penyelesaian akhir memang kita masih kurang. Ketidakberadaan seorang Rafael Struijk ini kelihatan sekali, tidak bisa diemban diganti oleh seorang Ramadan Sananta dalam pertandingan ini. Di lini tengah juga, di mana kita sebenarnya tadinya kuat ketika melawan Australia, melawan Jordania dan Korsel dengan Nathan Cho dan Ivar Yaner, tapi tidak berkembang sama sekali. Artinya kita ini dalam pertandingan kemarin itu berada di bawah tekanan Uzbekistan, sulit untuk bermain lepas ya dalam pertandingan ini atau berkembang dengan baik, dan wajar tuh saya pikir bahwa Uzbek bisa memenangkan laga. Jadi sekali lagi saya mengabaikan dulu soal wasit sini atau VAR yang memang agak merugikan kita juga. Namun kalau melihat juga dari beberapa tayangan yang ada bahwa memang ada di sana offside ketika kita dengan Ferrari bisa membuat gol di sana, dan ini kan yang membuat terpukul mental anak-anak. Kalau mungkin gol itu sah dan tidak dianulir VAR akan lain halnya ya dalam hal ini. Juga tentang kartu merah dari Rido dan sangat memukul kita dalam pertandingan ini. Tapi kita bisa melihat ada banyak peluang dari Uzbek. Kalau tidak salah 4-5 mereka kena tiang gawang, ada mistar. Jadi menggambarkan bahwa memang mereka layak untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Indonesia. Kita harus tetap semangat, ya, tidak boleh kecewa. Masih ada harapan untuk lolos ke Olimpiade. Iya, kita juga sebenarnya ingin membahas nih Bung Ropan soal wasit ya, tapi tadi Bung Ropan bilang sejenak dulu membahas soal wasit. Kita mau fokus juga terkait dengan mental dari anak-anak timnas Garuda Muda. Nah, apakah Anda melihat sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua, Bung Ropan, ini ada tekanan yang memang membuat mental dari pemain timnas ini cukup turun? Ya, kalau bicara mental memang kita itu saya bilang agak terpukul ya. Bagaimana mental pemain-pemain kita untuk pertandingan melawan Uzbek ini, karena tidak seperti biasanya, terutama ketika gol dari Ferrari ya yang dianulir, dan akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa di sini ya. Apalagi dengan setelah itu kan ada gol yang terjadi dari Nurkaev. Ya, bagi Uzbek saya pikir mereka menjalankan suatu taktik bagi Timur Kapadze sebagai pelatih itu luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena mereka melakukan 6 pergantian ketika mereka mengalahkan Arab Saudi. Ini keberanian, ya, tidak menurunkan pemain-pemain itu. Nanti di babak kedua termasuk yang mencetak gol Nurkaev yang main, Jiyanov main, Milodinov bisa ikut bermain. Jadi ini suatu taktik yang baik yang saya lihat ya. Tapi kalau bicara soal mental memang kita tidak seperti biasanya ya, tampil oke, anak-anak bermain dengan percaya diri yang penuh. Kemarin itu sulit sekali kita untuk bisa bermain melawan Uzbekistan. Begitu. Ya. Bung Ropan, apa yang bisa menjadi pelajaran paling berharga untuk timnas kali ini? Apakah masih soal mental atau soal penguasaan bola? Penguasaan bola kita tidak jalan dengan baik kemarin, ya, melawan Uzbek. Jauh dari Uzbek, ya. Dan kita harus bisa mengembalikan kepercayaan diri kita untuk menatap pertandingan berikut. Karena masih ada kesempatan kan. Pada hari Kamis, kalau nggak salah, kita akan bertarung lebih dulu dalam perebutan urutan ketiga dan keempat. Ya, itu harapan kita untuk menuju ke Olimpiade Paris. Untuk bagaimana sekarang STY ya harus membangun kembali rasa percaya diri
pemain-pemain. Kita melupakan hasil dengan Uzbekistan. Tidak perlu terlalu berlama-lama dengan kekecewaan ini, karena pencapaian kita sudah luar biasa di Piala Asia U23 ini, sudah semifinal. Ini tampil sangat fantastis. Tinggal bagaimana kita mengamankan satu tiket yang ada depan mata, urutan ketiga menghadapi Irak, dan saya rasa bisa, karena lawan kita adalah Irak. Lain halnya kalau Jepang, mungkin ini agak sedikit berat, tapi Irak kita bisa dapatkan itu untuk menuju ke Paris. Tinggal itu aja saya pikir, mengembalikan mental dan fisik. Kemarin berbeda memang kelihatan, mungkin agak kecapean juga anak-anak setelah menghadapi pertandingan yang berat melawan Korsel sampai adu penalti, sehingga fisik itu agak sedikit menurun juga kalau menurut saya lihat kemarin. Padahal kita punya satu hari lebih lama sebenarnya, lebih dibandingkan dengan Uzbek dalam mempersiapkan ini tampil di semifinal. Tapi itulah sepak bola yang kita harus akui di sini dengan kemampuan Uzbek, ya, kelebihan mereka. Tinggal sekarang kita merubah, ya, kita punya cara berpikir, ya, untuk sekarang fokus melawan Irak. Itu saja. Oke. Baik. Bung Ropan, masih ada partai perebutan juara 3 melawan Irak dan juga memastikan apakah Indonesia mendapat tiket ke Olimpiade Paris. Nah, apakah ini akan menjadi pertandingan yang sulit untuk Indonesia? Ya, saya pikir ini sulit. Kenapa sulit? Kita tidak punya kapten kesebelasan Rizky Ridho kan, yang dapat kartu merah, strike right card. Jadi dia tidak bisa bermain. Sehingga di belakang itu, ini yang perlu harus dipikirkan lagi. Siapa yang akan menggantikan posisi Rizky Ridho? Bisa saja Yassin Hobner, mungkin Nathan ditarik ke belakang, atau Yassin Hobner di belakang dengan ada Komang dan Ferrari. Itu bisa ditampilkan untuk mengisi posisi dari Rizky Ridho. Memang kita lebih enak kalau ada Rizky Ridho di sana. Untungnya Yassin Hobner masih bisa bermain, padahal dia kemarin kena kartu kuning. Ya, dalam regulasi dia masih bisa tampil, ya, walaupun sudah ada 2 kartu kuning bagi Yassin Hobner. Jadi akan tertolong. Namun kalau bilang berat, pasti akan berat. Tapi kita juga punya harapan dengan kembalinya Rafael Struijk. Karena kemarin di depan itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa Ramadan Sananta, ya. Nah, kita butuh seorang Rafael yang bisa menarik keluar lawan, ya, untuk bisa masuk, keberanian untuk penetrasi ke dalam kotak penalti. Nah, ini dia sudah ada dan ini akan menolong buat kita. Tinggal sekarang STY meracik di belakang untuk mengisi posisi dari Rizky Ridho. Siapa yang akan ditampilkan di sana? Begitu. Untuk bisa melawan Irak, biasanya Anda juga beberapa kali mengatakan dalam beberapa kesempatan, mental Indonesia ini selalu menggebu-gebu ketika sudah menceploskan 1 gol. Apakah untuk melawan Irak kita harus gol dulu baru bisa naik sekali mental, ya, Bung Ropan? Iya, itu kan terlihat, ya. Ketika kemarin kalau kita menang, gol Ferrari itu diakui, ini akan lain. Kita bukan tidak mungkin kita akan memenangkan pertandingan, tapi begitu ini digagalkan oleh VAR, itu anak-anak sempat down, ya. Tapi kita ini harus bangkit lagi, ya. Biasanya kalau lawan bisa mencetak gol ke kita, itu yang menjadi pukulan. Dan kemarin terlihat ketika Uzbek membuat gol, itu lebih down lagi pemain ini. Nah, kita harus bisa mencetak gol lebih awal melawan Irak, ya, untuk bisa membuat mental kita lebih baik lagi. Jadi kita harus melakukan itu. Kalau Irak bisa membuat gol lebih dulu, ini yang menjadi pertanyaan juga. Saya juga ragu apakah kita bisa bangkit dalam pertandingan ini. Semoga anak-anak bisa melakukan yang terbaik, ya. Fokus dalam pertandingan melawan Irak, mental kembali baik, fisik mungkin tentunya akan diperbaiki lagi oleh SC, walaupun ini agak sulit buat pertandingan kita melawan Irak. Tapi saya masih yakin, ya, kesempatan itu ada melawan Irak. Karena walaupun kita gagal pun melawan Irak, kita masih punya kesempatan untuk playoff, ya, melawan salah satu wakil dari Afrika yang akan bermain di Clairefontaine di Prancis nantinya pada tanggal 9 untuk playoff kalau kita gagal melawan Irak dalam perebutan tempat ketiga. Tapi saya masih yakin bahwa kita bisa mengatasi Irak. Baik. Nah, soal kesempatan untuk playoff ini, Bung Ropan, walaupun kita berharap bisa langsung, ya, mendapatkan di partai perebutan juara 3 nanti, apa yang sebetulnya perlu dipersiapkan oleh Coach Sintayong untuk memperkuat skuad Garuda Muda? Ya, seandainya kita harus mengikuti playoff, saya pikir bagi STY tidak ada punya pilihan lain, ya. Kita tetap harus fight, ya, dalam setiap pertandingan ke pertandingan, ya, untuk bisa menghadapi, karena tidak mudah juga menghadapi Guinea. Ya, kita tidak tahu, kita belum pernah ketemu dengan mereka, ya, dan ini pertandingan hidup mati juga buat kita. Tapi yang pasti sebelum kita ke playoff, karena peluang itu masih ada, kita harus habis-habisan melawan Irak. Karena peluang tetap masih ada, apapun itu masih ada dalam perebutan tempat ketiga. Jadi saya tetap mencermati fokus di sini dengan kembalinya, karena kita memang butuh seorang Rafael Struijk di depan. Itu yang menjadi modal, karena kelemahan kita kan sejauh ini adalah ada di depan.
Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marcelino kemarin, Witan tidak tampil seperti yang diinginkan, ya. Sekarang kita butuh seorang Rafael Struijk di area depan. Kemudian bagaimana juga membangkitkan determinasi dari tim ini dan semangat bagi Nathan Cho, Ivar Jenner di tengah untuk terus bisa memasuk bola ke depan ke Rafael Struijk. Itu yang kita akan lihat. STY pasti akan melakukan hal yang terbaik. Tidak akan mengubah sama sekali skema permainan 3-4-3. Dia tetap akan mempertahankan di saat akan menghadapi Irak, termasuk ketika kita akan menghadapi pertandingan playoff di Clairefontaine di Prancis nantinya pada tanggal 9. Dan jika ini bisa terjadi melawan Guinea, gitu Mbak. Baik, asa itu masih ada ya Bung Ropan ya, meskipun belum Masih bisa mencapai final kali ini. Namun Garuda Muda ini sudah membuat gebrakan karena menjadi tim debutan yang berhasil sampai dengan ke babak 4 besar. Bagaimana pencapaian ini bisa menjadi tradisi ke depannya? Apakah ada catatan khusus untuk dunia sepak bola tanah air kita, Bung Ropan? Iya, saya pikir ini menggambarkan kan bahwa apa yang dilakukan STY sejauh ini berhasil. Dia lebih menerapkan suatu strategi dengan pemain-pemain muda dia yang kita bisa melihat di sini. Tetapi kan ada gambaran di sini yang saya catat bahwa antara pemain utama yang ada dengan pemain yang ada di lapis kedua di bangku cadangan itu agak jauh ya kualitas kita. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan lagi untuk ke depan. Tentunya pemain-pemain muda itu tetap harus digembleng dengan habis, diberikan kesempatan terus. Karena kan ada beberapa juga nantinya kalau Piala Asia berikut sudah melampaui batas usia 23 tahun. Dan tetap harus bisa melihat di sini. Siapa tahu ada dari U20 yang akan naik, yang akan dilihat, ya berkesinambungan di antara itu untuk masuk ke U23. Jadi yang pasti bagi STY harus mempersiapkan tim yang baik. Tapi kita bisa melihat bersama di sini kan, ketika ada pergantian pemain melawan Uzbek kemarin agak jauh memang antara pemain-pemain yang ada di cadangan dengan pemain-pemain utama. Ini akan menjadi perhatian utama ya bagi Federasi Sepak Bola Indonesia dalam pembinaan sepak bola ke depan, terutama untuk usia muda. Karena kita sudah melakukan yang bagus ya. Ini luar biasa, tim penuh kejutan dengan pemain-pemain sangat muda yang ada di Piala Asia. Dan mereka itu matang di tim senior. Ini sangat baik, ada 10 pemain yang terbiasa bermain di tim senior yang saat ini bermain di U23. Ini kan suatu gambaran bahwa kita berhasil di dalam bidang untuk STY ini. Dalam membangun tim muda kita, Garuda Muda ini. Gitu Mbak. Baik, kita harapkan tentunya tidak berlama-lama atau berlarut ya Bung Ropan terkait dengan kekecewaan ini, terus mendukung Garuda Muda untuk bertarung di partai perebutan posisi ketiga. Terima kasih banyak Bung Roni Pangemanan telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.